bukan hanya terkenal akan keindahan pariwisatanya, namun ada yang lebih terkenal akan pengobatan terapi alat vital. Dengan keahliannya, Maerot terkenal di Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Sebagai spesialis pembesar alat vital, Maerot konon lebih dari 130 tahun lalu. Hari ini saya akan ke lokasi tempat terapi pembesar alat vital Maerot. Untuk lebih jelasnya, mari ikut perjalanan saya. Tempat praktik Maerot berada di persimpangan yang dikenal dengan sebutan Simpang Maerot. Persimpangan itu merupakan jalan yang bercabang, salah satunya menuju ke Provinsi Banten dan cabang lainnya ke lokasi Kampung Cigado. Di kampung ini pula makam dari ahli pembesar alat vital pria itu berada. Maerot meninggal dunia pada tahun 2008 dalam usia 130 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 2008 dalam usia 130 tahun, Maerot sempat menurunkan kemampuan pijat pembesar alat vital kepada beberapa anak dan cucunya. Setelah menempuh kurang lebih perjalanan 45 menit dari pusat kota Palabuhan Ratu, dan akhirnya saya tiba di lokasi terapi alat vital Maerot bersama Kang Ujang atau lebih akrab dikenal Mbah Dalem. Kita akan masuk ke kediaman Kang Ujang atau Mbah Dalem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas, dari mana, Mas? Dari Jakarta. Betul, ini dengan kediamannya Abah Dalem. Oh, kebetulan sekali ini Abah ada di dalam. Ada ya, Silakan Pak? masuk. Ya, baik, Bah. Saat ini saya berada di kediaman Kang Ujang atau lebih dikenal akrab Mbah Dalem. Salah satu cucu dari almarhumah Hajah Maerot. Kita berbincang-bincang bersama Kang Ujang, Abah Dalem. Sejak kapan Kang Ujang Abah Dalem ini membuka praktek terapi alat vital ini, Mbak? Sejak tahun 2003 ya. 2003. Nah, Abah selain buka praktek di rumah, mungkin Abah ada buka cabang di mana gitu, Bah? Jakarta sama Sukabumi aja itu ya. Cuman 2 gitu. Jadi pusatnya mungkin Abah di rumah ya, Bah? Di rumah. Lebih tepatnya lagi di rumah. Untuk pengobatan alat vital ini, itu sistemnya seperti apa, Mbak? Tahu caranya gitu, Mbak? Caranya itu untuk pengobatan itu ya di sini secara mengandalkan benar-benar secara tradisional gitu ya. Semuanya alami dan untuk bahan-bahan dari alami lah gitu ya. Kita menggunakan ada media-media yang dari rempah-rempahannya juga kan gitu ya. Jadi itu ada tersendiri-sendiri lah gitu untuk masalah pengobatan sistem di terapinya gitu. Jadi ini ada ramuan khusus, ini tanpa bahan kimia, Bah? Dijamin nggak ada sama sekali ya. Jadi benar-benar aman, alami ya? Benar-benar alami gitu. Oke. Nah, Bah, untuk tamu sendiri nih, Bah, yang datang ke tempat Abah ini, mungkin tamunya dari mana saja nih, Bah? Terutama mungkin dari khususnya untuk wilayah Jawa Barat mungkin gitu ya, sampai Jawa Timur insya Allah. Bahkan dari ya mungkin kalau itu seluruh Indonesia lah, perasaan udah banyak. Dari luar negeri pun. Dari luar negeri. Dari luar negeri sekalipun banyak gitu ya, alhamdulillah gitu. Oke. Nah, ini Abah ini kan buka praktek pembesar alat vital nih, Bah. Apakah tamu yang datang ini laki-laki semua atau mungkin perempuan pun ada, Bah, untuk tamunya? Untuk 95% insya Allah laki-laki gitu ya. Untuk 25% mungkin 5% atau perempuan gitu ya. Nah, untuk tamu sendiri itu keluhannya apakah mungkin khusus untuk pembesar alat vital atau gimana? Durasi kurang baik lah gitu, seperti ejakulasi dini gitu ya.
maupun dari hipotensi gitu ya, dari ukuran juga mungkin gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk keluhan tamu wanita atau perempuan itu seperti apa? Seperti payudara dan keturunan mungkin gitu ya. Nah, kira-kira Bah, untuk menerapi alat vital pria ataupun yang wanita tersebut itu memakan waktu berapa lama, Bang? Itu sekitar 30 menitan lah gitu ya. 30 menit baru selesai gitu ya. Itu hasilnya apakah langsung terasa atau nunggu beberapa hari? Itu Tergantung dari si kondisi pasien yang ada gitu ya. Nah, untuk ramuan sendiri tadi Abah kan mungkin itu ramuannya apakah alami buatan Abah sendiri atau racikan atau seperti apa, Bah? Yang jelas itu dari Abah sendiri karena mungkin udah diwariskan dari leluhur Abah ya gitu ya. Ya mungkin dari beliau dari Mahaja sekalipun mungkin gitu ya dulu pernah memberikan gitu ya untuk ngajarin ini katanya gitu, yaitu cuman itu untuk mengutarakannya gitu. Oke. Bah, ini kalau untuk ukuran misalkan ukurannya pengen berapa senti atau berapa senti, nah itu gimana Bah? Atau bisa atau gimana? Itu tergantung, ada pilihan tersendiri-sendiri gitu ya. Oh, jadi ada beberapa pilihan ukuran-ukuran. Iya, betul. Tamu tinggal memilih mau ukuran yang ini gitu ya Bah? Gitu. Itu dalam waktu tadi 30 menit ya Bah? 30 menit. Nah, setelah 30 menit dan itu langsung terasa atau nanti setelah beberapa hari atau gimana? Itu untuk masalah reaksi itu beda-beda gitu ya. Biasanya itu dikasih jarak waktu selama 3 hari 3 malam. Kita upayakan dulu untuk ke pasiennya ada dikenakan kan mungkin ada obatnya juga yang harus dihabiskan dulu gitu ya. Jadi untuk 3 hari 3 malam pokoknya diitukan dulu aja gitu. Di off dulu mungkin gitu ya. gitu. Puasakan dulu. Iya betul. Oh, ada puasanya dulu ya. Ada Ya, puasa jangan dulu. dulu berhubungan badan gitu kan, Pak? Seperti itu. Oke. Bah, nah untuk pasien sendiri nanti kalau misalkan udah berobat ke Abah, apakah nanti ada pantangan untuk misalkan tidak boleh memakan makanan apa gitu? Adakah pantangannya, Bah? Jelas yakin ada itu mah ya. Yakin ada itu mah. Pantangannya mungkin salah satunya seperti Salah satunya untuk masalah satu pantangan ya, pantangan yang nggak boleh kemakan dulu itu. Satu seperti pisang emas gitu ya, jangan dulu gitu. Seperti terong panjang yang ungu, terus sama serai ya itu ya. Sereh. Itu pun dalam keadaan mentah sih. Kalau seandainya udah kena rebus atau udah kena api bolehlah, nggak masalah gitu ya. seperti Seperti itu. Oke. Dan untuk ramuan sendiri tadi apakah ramuannya ada yang diminum itu berapa kali gitu Bah? Atau mungkin ramuannya dioles atau seperti apa Bah? Itu secara luar dalam gitu ya. Ada yang diminum, ada juga yang dioleskan ke bagian khususnya gitu ya. Untuk proses ataupun terapi pengobatan alat vital tersebut itu caranya seperti apa Bah? Apakah mungkin disuntik atau dipijat atau diurut seperti apa Bah? Ini secara terapi gitu ya. Secara terapi ada mungkin ada pemijitan sebagian mungkin gitu ya. Dan itu ada yang untuk dimakannya juga sama yang diminumnya gitu. Jadi itu untuk masalah terapi ya itu kan gitu ya. Jadi dilihat si kondisi yang ada dulu gitu. Jadi dilihat dulu kondisi alat vitalnya seperti apa. Iya terus benar. ukurannya mau sampai kapan? Iya betul. Gitu ya. Iya. Oke, dan itu ada pemijatan khusus mungkin. Ada titik khususnya gitu ya katakan gitu. Jadi ada beberapa titik urat-urat yang mungkin dipijat sama Bah. Iya betul. Nah itu kan tadi untuk alat vital ya Bah. Nah kalau untuk wanita sendiri nih, untuk pengen memperbesar payudara atau seperti itu, nah itu prosesnya caranya gimana Bah? Kalau untuk wanita itu nggak mungkin Abah sendiri kan gitu ya. Itu mah ada wanita juga yang mengurusnya gitu ya. Cuman kita kasih obat cara menerapkannya gitu. Kalau gitu bisa nggak saya melihat untuk prakteknya proses cara memperbesar alat vital itu seperti apa Bah? Baik boleh nggak masalah gitu ya. Biar lebih tahu nanti ya itu aja kita di sana. Ada kan ruang khususnya itu nanti di situ.
Setelah saya berbincang-bincang dengan Kang Ujang atau Mbah Dalem, saya pun penasaran untuk merasakan terapi tersebut. Saya dan Kang Ujang pun masuk ke tempat praktek terapi. Begitu banyak ya, begitu banyak makan waktu mungkin ikut dengan Abah Dalem alias Kang Ujang ini. Dia adalah kan salah satu cucu dari Ma Haji Erot. Dia adalah dari anak yang kedua, kalau yang kedua kan gitu ya. Alhamdulillah kita sudah berjalan lama sampai saat ini. Sampai saat ini pasiennya begitu banyak, baik itu dari dalam kota, luar kota, bahkan dari seluruh Indonesia. Banyak juga dari luar negeri. Kita ikut dengan Abah aja dari mulai tahun 2003 ya, Bah. Tahun 2003 kita sudah mengikut gitu. Demikianlah perjalanan saya ke tempat terapi alat vital Kang Ujang atau lebih dikenal dengan Mbah Dalem, cucu dari almarhumah Ma Erot. Untuk Anda yang berminat atau pengen berkonsultasi, silakan hubungi telepon di bawah ini. Saya Jordi Rizaldi Hartawan, sampai jumpa.